Indah wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketahuan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, masih dengan gestar saya Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan kelancaran rezeki, berikan keberkahan dalam hidupnya, segala urusannya dimudahkan, berikan kesehatan, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleh, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia dan juga agama. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka dengan dapur Luk 7 ya. Tentunya kalau kita bicara tentang dapur Luk 7 pasti sahabat Pusaka Jawa yang sudah tahu nama-nama dapur sudah memperkirakan dapur apa saja. Tentunya dapur Luk 7 itu ada dapur Balebang, ada Sempana, ada Carubuk, ya kan. Kemudian ada Jaran Guyang. Nah, ini yang akan saya babar adalah dapur keris apa. Nanti kita sebutkan ricikannya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kita ambil bilanya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta, Ladrang Surakarta. Lagi error Kilandak ya. Ya, Ladrang Surakarta, kemudian pendoknya Blewah Lamen, lawasan. Kemudian dengan motif lunglungan. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak mendak parijata. Kemudian untuk handlenya Gatot Kaca Sebo ya, kayu kemuning. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau dilihat dari jauh sudah kelihatan seloroknya adalah hitam kehijauan sekali. Jelas ini seloroknya jelas hitam kehijauan ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari jidate angger menungsek batuk ya, angger nengkeri siarane gandik agak nonong ya. Kemudian pasikutannya yang luruh dan kaku ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian besinya yang berwarna hitam kehijauan. Kemudian untuk gonjoknya yang sirah cicaknya yang memanjang, ini ya estimasi segaluh, sahabat Pusaka Jawa. Tak bahas dulu malah tangguhin disit. Aran keris kita membuan ya. Kita lihat hitungan looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan look 7. Kemudian memakai kembang kacang kuku bima, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah, memakai pecetan atau belumbangan. Kemudian di sini ya, di bagian sini, bagian konjo greneng, ada grenengnya, sahabat Pusaka Jawa. Ini ikutnya apa Mas Oo? Ini kalau kita lihat ya, kalau carubuk itu kan di bagian sininya ada seraweannya. Tapi kalau kita raba di sini tidak ada seraweannya, kemungkinan lebih masuk kepada sempana panjul seperti itu. Jadi ini sempana panjul, karena yang membedakan sempana panjul dengan carubuk adalah di sini nih, di serawean sini biasanya. Orang serawe ya Mas ya. Orang cawe-cawe. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, kalau saya lihat dari pucukan bilanya sudah ketahuan. Kemudian kita lihat pamornya istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya kebek full bilah ya, bagus ini pamornya artinya dengan pamor yang banyak begini, dengan umur yang sudah sepuh dan masih utuh, kemungkinan dulunya ini dipegang oleh orang yang pintar ngerawat bilah keris. Kemudian di bilahnya sudah ketahuan pamornya jelas wasutah. Kemudian untuk di bagian gandik di belakang ada telaga membeng. Kemudian di bagian gonjo ini ada garis horizontal yang menumpuk
bergaris horizontal menumpuk, ini adalah pamor Mas Kumambang. Berarti ini pamornya triwarno atau 3 warna. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebelum Kilandak Jawa itu Kilandak, saya itunya mana? Pulpen sama itunya Ki? Nggak ada Ki. Oh, ini di sini. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebelum nanti Kilandak Nayu, pastinya saya juga akan ngobrol tentang makna filosofi dari dapur Sempana, ya sahabat pusaka Jawa. Makna filosofi dari dapur Sempana, dari dapur dari pamor Woshuta, dari pamor Telaga Membeng, dan juga pamor Mas Kumambang. Makna filosofinya apa, tujuan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini? Silakan Ki, mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhoi, sehingga Kilandak bisa berkomunikasi atau bahasanya berinteraksi, menanyakan di mana rumahnya, namanya siapa, RT-nya siapa, masih jomblo, punya anak berapa, duda ataukah janda, nomor WhatsApp, IG, dan lain sebagainya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur Sempana adalah keris yang memaknai dengan arti mimpi. Sempono itu artinya mimpi, berarti artinya harapan maupun cita-cita. Besar harapan dari sang empu adalah si pemilik keris ini dapat bermimpi. Tapi kalau kita combine, kita makna filosofi dengan Luk 7. Luk 7 sendiri adalah makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar di omongan. Ketika dia memerintah, perintahnya ditaati. Ketika dia menghardik, maka bentakannya atau hardikannya membuat gentar lawan. Ketika dia mengajak bicara orang, orang itu akan terpengaruh. Jadi mempunyai wibawa yang besar di omongan. Ketika kita ngomong mempunyai wibawa, pastinya orang banyak nurutnya, akan seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang pamor Woshuta. Pamor Woshuta adalah tergolong pamor melumah. Pamor melumah lawan dari pamor miring. Kemudian pamor Woshuta siapa saja bisa memilikinya, karena ada pamor yang hanya untuk golongan atau orang-orang tertentu. Semuanya kayak khusus nggak tentara atau TNI bahasa sekarang lah ya, kayak khusus untuk pedagang kan, seperti itu. Nah, pamor Woshuta adalah lebih cenderung kepada kerezekian, karena tuah atau angsar dari pamor Woshuta adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Woshuta ini dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberikan ketentraman. Ketentraman itu luas, entah itu diri sendiri maupun di keluarganya, seperti itu. Kemudian kita bicara tentang pamor Telaga Membeng yang ada di bagian gandik, di belakang gandik. Itu adalah bentuknya seperti karet gelang, biasanya lingkaran bisa 2 atau 3 biji. Makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Telaga Membeng itu ketika mendapatkan rezeki tidak mudah keluar, artinya uangnya bermanfaat. Kadang kita punya rezeki banyak tapi duitnya enteng terus. Nah, itu sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang makna filosofi dari pamor Mas Kumambang yang ada di bagian gonjo dengan ciri-ciri garis horizontal yang menumpuk di gonjo. Ya, tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor gonjo Mas Kumambang itu bisa masuk pergaulannya untuk golongan atas maupun golongan bawah maupun menengah. Jadi kalau kita sinkronkan, kalau kita satukan, ya, makna filosofinya yaitu pertama diharapkan doa dari sang empu, doa dari sang empu agar si pemilik keris sempono ini, ya, itu mempunyai satu keluasan ketika bergaul, entah kalangan atas, kalangan bawah maupun menengah. Kemudian dia diberikan rezeki yang mudah serta diberikan ketentraman dan kenyamanan. Ketika mendapatkan rezeki, rezekinya tidak mudah keluar, artinya bermanfaat untuk tetangga sebelah, untuk keluarga, tetangga maupun diri sendiri maupun yang lainnya, ya, kemaslahatan umat, seperti itu. Tidak berarti pelit, tidak, tapi
digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau kita bicara tentang tadi ya Luk 7, jadi ketika dia melakukan interaksi dengan orang di lingkungan sosial, dia mempunyai wibawa yang besar. Ketika dia bicara, orang itu akan terpengaruh. Ketika dia bicara, orang itu merasa segan. Ketika dia ngamuk luwi-luwi, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tadi tentang Segaluh ya, Segaluh sendiri kerajaan yang cukup tua, sahabat Pusaka Jawa, kerajaan yang cukup tua dan cukup lumayan lama berdiri. Mungkin kalau sekarang kotanya ada di kota Ciamis ya, seperti itu di Ciamis. Saya sering bolak-balik ke situ, di Kawali, Panjalu, sampai ke Tasik, Mojang, Tasik, Ayu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita lihat dari besinya, ini besinya pulen sahabat Pusaka Jawa, besinya apik, ini besinya bagus, hitam kehijauan, jelas kelihatan, dibuka aja wis katon warna hijaunya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, karena Kilandak sudah selesai nayu, semoga Kilandak bisa dengan bagus menjelaskan secara rinci. Silakan Ki. Alhamdulillah atas izin Allah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat PJO ya. Alhamdulillah tadi saya bisa bertemu, melihat, bercerita, menanyakan Mas. Betul. Ya. Dan warna energinya itu ungu keputih-putihan Mas. Alhamdulillah di situ. Dan beliau bernama Baraya Padmanusa dari Panjalu. Namanya itu Raden Baraya Padmanusa di situ. Dan di situ ada yang namanya itu macan, yang namanya Eyang Keling Bodas. Wis keling bodas. Ini namanya gitu, mau gimana? Keling Bodas namanya, dari Gunung Krakatau. Oke. Dan yang namanya Nyimas, namanya itu Nyimas Rukmini, itu dari Gunung Cermai, berbentuk ular piton seperti ini. Iya, ini memang sahabat Pusaka Jawa. Kalau sahabat Pusaka Jawa tahu, ini motifnya persis kayak badannya ular piton. Sudah hitam kehijauan, terus pamornya kebek. Coba didekatkan di sana, saya sambil nulis. Kali-kali hilang merek nak. Alhamdulillah. Muter ke atas sih. Kameranya kan di sebelah situ. Nah, situ. Bentar, kegantungan saya terpancar. Oke, lagi Ki. Nah, dan untuk beliau itu tadi bercerita bahwa memang ini dulu itu digunakan untuk penanda bahwa ini saya gitu. Gitu, jadi ID card juga. Dan untuk itu juga Mas, kayak sekarang itu kita bagus-bagusan modifin motor gitu. Jadi kayak gengsi gitu. Dulu itu seperti itu, bahwa kalau pakai keris ini ya dia penggede istana lah gitu. Siap. Di situ keluarga istana, penggede istana. Jadi dulu digunakan seperti itu. Dan juga di sini juga doa-doa si empunya masih ada, energi dari si pemilik, energi hodam itu masih tertata rapi di sini. Alhamdulillah seperti tertatanya keris ini gitu. Siap. Dengan kita lihat masih di zaman sekarang berapa galuh itu berapa abad aja, tapi alhamdulillah ininya masih terawat dan tertata rapi gitu loh Mas. Memang untuk itunya, untuk manfaatnya itu, untuk namanya itu biar orang itu pamornya itu gede. Katone wong biasa tapi katone wong gede loh Mas gitu. Walaupun dia hanya rakyat jelata, tapi kalau ini udah menyatu dengan si pemiliknya, ntar itu akan terlihat seperti ya ini nek bahasane pocangon katone kayak kayak pengusaha muda lah. Kuliah. Kayak gitulah. Intinya seperti itu, bisa merubah itu ya, bisa menambahkan auranya gitu. Jadi bagus. Auranya menjadi bagus. Kalaupun itu awalnya itu orangnya jelek, setelah menyatu dengan keris ini, insya Allah dengan dari manfaat dari energi hodam, doa-doa simpu itu bisa bikin orang itu kayak mau biar Mas.
gitu. Siap Ki. Dan kalau dari tadi Nyai Rukmininya itu yang dari Gunung Cermai itu untuk satu ya seperti pelet gitu, tapi peletnya itu kembali ke rezekian, bisa melet pembeli, bisa bikin memane kita itu punya jual jasa tenaga, itu orang juga suka pakai jasa tenaga kita gitu. Jadi seperti itu. Kalaupun untuk beliau itu juga untuk protek, macannya untuk protek. Ada protek ya. Yang macan tadi dari manusia dan dari bangsa jin, proteknya itu dari skala kecil rumah bisa skala besar gitu. Tergantung dari kita. Entar penyatuan, saya bilang kalau keris ini sudah menyatu, insya Allah kita bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalaupun digunakan dengan untuk hal enggak hal baik itu ya resiko ditanggung si pemiliknya juga. Pasti anak mantak, kata-kata saya itu mantak gitu di situ. Dan juga di sini juga bisa untuk intinya gini Mas, full power untuk pembukaan yang namanya itu indera perasa secara gaib. Pembuka mata batin. Di situ ada, dan juga untuk pemboster tenaga kita secara manusia dan juga tenaga dalam gitu. Dan di sini juga ada yang namanya itu cakra inti bumi. Cakra inti bumi itu ya kalau pengertian saya ya itu untuk intinya di situ tuh biar kita itu saat kita sering intinya menginjak bumi, energi tenaga dalam kita itu akan semakin itu Nyerap semakin kuat lah energi gitu. alam dulu tahun kapan saya itu sekitar 2010 kan. Dulu saya 2010 begitu saya ke tempat-tempat yang memang dianggap wingit, dianggap sakral, saya sering pergi sendiri malam Ki. Terus umumnya kayak di sini Kalisoka. Dan ini pun gitu Mas, semakin keris ini dibawa ke tempat-tempat makamnya para raja, orang-orang soleh itu energinya akan semakin besar. Oh, bisa nyerap ya Ki ya? Bisa menyerap seperti itu. Dan juga walaupun diserap dia akan memfilter dan intinya mentransfer kita itu sudah bukan mentahan lagi, tapi sudah difilter gitu. Wis matengan. Dan ini juga salah satu matengan Mas. Matengan untuk menarik rezeki lah. Intinya kayak tadi, kalau orang itu beli ke kita atau memakai jasa kita itu nyaman saja, nggak ada komplain, nggak ada apa, ya pasti akan selalu dipakai gitu kan. Kembali lagi ke rezekian Mas. Betul. Seperti itu. Dan juga ya tadi kewibawaan gitu di situ. Jadi memang cocok untuk penjual ya, mau penjual jasa, mau penjual barang atau apa, itu cocok sekali di rezekiannya seperti itu. Karena memang dari ketiga yang tadi saya omongin itu, beliau itu ya kalau untuk kerjakan itu satu bersinergi gitu Mas, untuk menarik yang namanya itu ya rezekian tadi seperti itu. Dan proteknya juga ada kan tadi. Jadi gini, kenapa akan lebih enak kalau sudah menyatu itu ya, kalaupun kita akan namanya supplier baru nawarin kita, tapi kita nggak ada feel, ya udah berarti ada apa-apa kalau kita terima kayak gitu. Kan perasa, bener nggak? Punya intuisi tajam. Kan saya bilang ini pemboster indera perasa secara gaib gitu. Jadi orang itu juga kalaupun ingin membuka usaha baru atau melihat tempat baru, kalaupun itu nggak cocok, itu ini di bawah itu akan seperti seret. Oh, ini kayaknya saya kalau buka di sini lagi cabang kayaknya akan lebih berkembang lagi gitu. Karena memang ya kembalinya tadi indera keenam ataupun siksenya itu akan kebuka kalau sudah menyatu dengan ini. Tapi semua juga perlu proses Mas. Saya sendiri kan cerita waktu terakhir waktu potensi di rumah saya aja menyatukan itu keris Barong itu kan perlu proses. Kan kayak gitu. Jadi kalau memang energi dari si pemilik, energi hodam itu sudah bisa diselaraskan, insya Allah ya akan terjadi apa yang tadi saya omongin. Dan dulu itu di 1918 pernah dipakai Pak Bambang Suharsoyo, malah yang pakai orang Jawa dulu di dalam itu. Jadi kalau ibaratnya gini, kalau kita menyerang, oh ini sekian, Pak Bambang Suharsoyo itu menggunakan ini untuk melihat kekuatan musuh secara jarak jauh lah. Kan itu kan bisa menembus jarak jauh kan. Karena indera keenam itu kan bisa menembus dimensi kan. Oh, di sana saya melihat sekian gitu. Untuk seperti itu informasi atau
intinya berhubungan dengan sesama yang mempunyai indera keenam. Jangan ke sana. Kita ini kan zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa. Jadi Pak Bambang itu menggunakan ini untuk mengirimkan sesama orang yang juga sudah terbuka seperti ininya. Gitu. Zaman dulu tuh untuk berkomunikasi lah. Jadi seperti itu. Kegunaannya alhamdulillah ya gitu. Perawatan gitu. Untuk perawatannya itu dia itu minta yang namanya itu ketan yang mentah saja dan dicampur yang namanya itu kunir. Jadi di atas ini setiap Jumat Kliwon ini dikasih ini sama bunga yang namanya itu bunga telon. Kembang telon lah bang, ngomong kayak ngelek kembang telon yang sudah dicampurin itu tadi ketan hitam, bunga yang sudah dicampur terus ditaruh sini ya kan. Besoknya itu juga penyatuan mas. Besoknya ininya itu buat mandi di Jumat Kliwon itu sama kembang-kembangnya. Tapi juga dikasih yang namanya itu minyak melati keraton dan juga dikasih mau dupa mau apa. Intinya diukup. Di malam itu setiap jam 1 malam Jumat Kliwon itu dimulai ritualnya. Sambil dipanggil semuanya, sambil kita bermunajat, kita minta doa sama Allah biar semua yang di sini ini mau menyatu dengan kita gitu. Dengan bahasa kita lah gitu. Intinya seperti itu dan juga minta dikasih singkap kalau antara ini singkapnya mintanya warna merah gitu. Anak. Mintanya singkap merah dan ya ini intinya gini, proteknya juga kuat, untuk rezekiannya juga kuat gitu. Karena memang seperti itu. Kalaupun orang yang ingin mempertajam mata batinnya atau indera perasa atau apa, indera perasa secara gaib, ini juga baik untuk sarananya lah. Gitu. Karena memang energinya itu seperti kukus mas. Tapi kukus terus mengeluarkan intinya adem gitu. Seperti itu. Dan pantangannya cuma satu. Pan keprimen maning sangar api karena pantangannya itu satu, jangan pernah kena sinar matahari kalau setiap Jumat Kliwon. Jangan di Jumat Kliwon itu jangan pernah terkena sinar matahari. Anger kena ya bias energinya mas gitu. Jadi ya alhamdulillah memang beliau itu salah satu orang baik, tapi beliau juga suka dengan keindahan. Seperti zaman dulu itu dia juga ahli sastra lah gitu. Orang yang suka keindahan. Jadi dia apresiasikan dengan ini pakainya Triwarno apa Triwarno itu kan berarti si pemesan itu orang yang suka keindahan. Kalau sekarang itu seniman lah kalau sekarang. Doanya semakin banyak karena pamor itu melambangkan doa dari sang empu. Iya. Dan ini kan juga pesanannya beliau, berarti kan beliau sudah memasangkan gimana caranya seperti ini gitu kan. Itu kan menandakan dia itu seni itu enggak sekarang dari dulu juga ada orang sastra atau apa atau ahli puisi dari dulu kan ada di Indonesia itu. Jadi menandakan bahwa beliau itu orang yang suka seni gitu. Gitu. Ada lagi ya ini mas biasa Jumat Kliwon gimana? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk biasa kita ada agenda Jumat Kliwon 40 hari sekali untuk nayuh gratis. Tapi dimulai dari uploadan ini mas. Itu dimulai dari uploadan sekarang dibuka. Sahabat Pusaka Jawa silakan nanti begitu lihat tayangan channel YouTube saya, silakan kontak ke Kilandak untuk ditayuh. Seperti itu. Juga rencananya saya juga nanti insya Allah mau live streaming, cuman kan lagi ngutak-ngutik karena mau gaptek. biar lebih ada interaksi antara saya dengan para subscriber yang mau menanyakan tentang apa, silakan. Kalau ada saya jawab, kalau tidak ada ya buat PR maklum. Karena yang namanya narasumber itu ya kadang anak gobloknya juga, orang pinter kabeh kayak meragukan kan seperti itu. Menungsa lo ya wong komputer error. Wali bersangat. Oke. Silakan Ki. Jadi gini, quote-nya itu jangan lupa kita itu selalu meminta doa restu dari orang tua kita. Kalau orang tua miridawi, insya Allah mas, apapun kerjaan kita, insya Allah dijabahkan Gusti Allah. Amin. Jadi jangan lupa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Gitu aja. Karena
kalau di Islam kan itu surga di telapak kaki ibu kan gitu. Kalau kita sudah minta doa restu, saya pribadi pun alhamdulillah. Kalau saya meminta restu apapun yang saya lakukan, tapi yang tidak melanggar aturan agama, norma-norma manusia, insya Allah Allah akan ijabah, gitu aja. Kata-kata bijaknya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, maka silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Doakan saya agar tetap sehat walafiat, diberikan kesemangatan, karena manusia mempunyai up and down semangat ya, spiritnya. Semakin banyak dukungan dari para sahabat PCO semua, semoga kita semakin semangat lagi untuk mengedukasi, untuk mengasih tahu, nguri-nguri budaya, insya Allah biar kita itu semangat gitu. Siap. Mudah-mudahan juga pusaka saya nggak habis, beri bapak terus. Selalu datang terus, mudah-mudahan Allah kasih rezeki ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.